Baik, terima kasih ya. Jadi ini saya mau memberikan gambaran sekali lagi bahwa pada zaman dahulu itu memang transfer pengetahuan ya. Dari dahulu memang itu sudah dilakukan, dan dalam bacaan yang barusan kita melihat bagaimana Ezra mengajar umat ya. Ketika itu memang yang tertinggal tinggal bangsa Yehuda dan bangsa kaum Yehuda dan Benyamin ya kebanyakan, karena yang Israel yang di kerajaan utara itu kan pada sekitar tahun 722 itu sudah musnah ya, dapat dikatakan musnah karena mereka itu dibuang ke berbagai wilayah jajahan daripada Asyur. Jadi ini adalah ketika bangsa Yehuda dan Benyamin kebanyakannya itu kembali lagi ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Nah, sekali lagi ini pelajaran juga survei perjanjian lama untuk yang belajar teologi ya. Jadi ketika itu Ezra memahami bahwa umat Tuhan ini harus belajar tentang Taurat itu. Makanya terus dilakukan ya. Nah, itu adalah satu dasar lagi kita bisa melihat bagaimana pengajaran-pengajaran ini memang harus terus dilakukan ya, dari generasi ke generasi. Jangan sampai generasi selanjutnya tidak kenal Tuhannya gitu. Jadi buat kita, saya percaya apa yang saudara lakukan itu adalah suatu kehendak Tuhan. Jadi berbanggalah, bersukacitalah mengambil pelayanan itu. Tuhan menghendaki apa yang saudara lakukan, dan saya percaya juga Tuhan akan memberkatinya. Yang penting kita terus bertekun, ya terus belajar, dan saya percaya akan ada berkat Tuhan ya untuk kita semua ya. Dan ya itu yang memang harus kita lakukan juga sebagaimana dilakukan oleh Ezra terhadap generasi-generasi daripada umat Tuhan. Ya, jadi ketika mereka pulang dari Babel ya, mereka pulang dari Persia karena waktu itu memang Babel sudah dikalahkan oleh Persia. Lalu mereka membangun bait suci. Tetapi bait suci itu tidak cukup. Umat Tuhan juga harus mengerti itu tentang Tauratnya. Ya, karena itu maka Ezra mengajarkannya kepada mereka. Ya, jadi itu adalah tugas imam untuk memberikan pengajaran. Termasuk juga di dalam memeriksa kesehatan. Jadi imam itu juga berfungsi selain mengajarkan mereka tentang pengajaran-pengajaran Tuhan, juga mengajarkan mereka ya bagaimana praktek-praktek untuk penyembahan, ya mempersembahkan korban dan lain sebagainya, juga sebagai inspektor kesehatan, ya health inspector. Jadi dia juga memeriksa kesehatan mereka. Dulu tidak ada dokter. Jadi siapa yang memeriksa kesehatan adalah imam. Ya itu sebagai gambaran kepada kita. Ya. Nah, apa bedanya imam dengan nabi? Nabi mengingatkan umat Tuhan agar tetap berpegang teguh kepada Taurat-Tauratnya. Dan yang kedua, agar mereka mengingat akan perjanjian mereka dengan Tuhan. Jadi ketika mereka lupa akan perjanjian dengan Tuhan, maka yang berteriak pada saat itu, yang berseru, yang menegur, yang mengecam itu nabi. Ya, ketika mereka melanggar Taurat Tuhan, ketika pemimpin-pemimpinnya tidak adil, ketika umat Tuhan tidak adil kepada sesamanya, yang menegur itu nabi. Imam dia mengajarkan, ya mengajarkan bagaimana cara menyembah Tuhan, ya bagaimana cara memberikan persembahan, ya seperti apa persembahannya, kualitas persembahannya seperti apa, ya kemudian memeriksa kesehatan. Jadi kalau kalian pernah membaca ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan 10 orang yang sakit kusta, kemudian setelah sembuh hanya satu yang datang, lalu Tuhan bilang kamu pergi menemui imam. Untuk apa tujuannya? Memeriksa kesehatan. Karena dulu tidak ada dokter, jadi imam merangkap menjadi semacam dokternya, seperti itu ya. Jadi itu kira-kira yang bisa kita lihat. Dan selain daripada itu, fondasi lainnya adalah kita lihat pada literatur hikmat. Kalau kalian membaca kitab Amsal, itu sangat jelas sekali bahwa memang
kehendak Tuhan bagi kita untuk terus mengajarkan pada generasi-generasi selanjutnya. Di situ ada berbicara tentang bapak, ibu, ya, mengajarkan. Seperti itu ya. Literatur-literatur hikmat, Amsal, Pengkhotbah, ya, Ayub, kemudian Kidung Agung berbicara tentang pernikahan, ya, hubungan yang sah di dalam Tuhan yang seharusnya dekat dan akrab seperti itu ya. Nah, itu ada literatur-literatur hikmat sebagai bukti, sebagai dasar bahwa memang pengajaran atau pendidikan agama ini memang harus terus dilakukan ya. Itu dari pondasi dari Perjanjian Lama.